Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kak Permita percaya bahwa adik-adik semua tetap sehat dan semangat. Kini saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu di rumah. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini dalam acara sekolah minggu di rumah, kami mengucap syukur bila kami semua diberi kesehatan dan sukacita oleh Tuhan, sehingga kami bangun hari ini dan bisa beribadah di rumah. Saat ini kami mohon Tuhan untuk memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus Tetap Teguh. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca Alkitab, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang di hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mendiami hati setiap kami, dan firman Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini adik-adik, kita baca dari Injil Yohanes 14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes 14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di suatu malam Yesus pernah bertemu dengan murid-muridnya. Mereka bertemu di ruang atas, lantai 2. Nah, adik-adik, tahu nggak kira-kira waktu itu Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong bilang begini, murid-muridku, rasa-rasanya sedikit lagi aku akan pergi meninggalkan kamu. Aku tidak bersama-sama dengan kamu lagi. Ini bukan kemauanku, tapi ini kemauan Bapakku. Aku harus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat buat kalian. Wah, waktu habis dengar itu adik-adik, murid-muridnya langsung merasa sedih. Rasanya gimana ya sedihnya? Karena mereka pasti akan ditinggalkan Tuhan Yesus. Dan habis itu murid-murid bertanya, ya kalau guru pergi lalu kami sama siapa? Padahal mereka sudah 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, coba kalau 3 tahun bersama-sama, bayanginnya seperti apa? Pasti sudah akrab, sudah berteman baik. Nah, 3 tahun itu kalau kakak-kakak di SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 sudah akrab sekali, akrab banget. Tiba-tiba mau pergi, tiba-tiba mau pisah, pasti sedih dong. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, tenang, tenang, aku tidak akan pergi meninggalkan kamu. Aku pergi, tapi nanti aku akan kasih penggantiku. Dia seorang penolong. Dia sama seperti aku. Cuma namanya bukan Tuhan Yesus, tapi namanya Roh Kudus. Bedanya aku dengan Roh Kudus adalah kalau aku bersama-sama dengan kamu, dan kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian mau adik-adik taruh tangan di dada adik-adik semua. Di dada, di dalam diri adik-adik ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu yang ditinggalkan oleh Yesus. Begitu mendengarkan itu adik-adik, para murid langsung tenang. Karena apa? Karena mereka sudah ada yang jaga. Adik-adik, tahu cerita habis itu apa yang terjadi? Tak lama kemudian, setelah Yesus bicara begitu, Yesus ditangkap. Habis itu Yesus disalibkan. Dan 3 hari kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Yesus bangkit. Lalu Yesus bilang begini sama murid-muridnya setelah Yesus bangkit. Tunggu, nanti aku akan tunjukkan sesuatu buat kalian. Ada 2 hal yang ditunjukkan Tuhan Yesus. 40 hari setelah Yesus bangkit, adik-adik, tahu apa yang terjadi? Yesus naik. Dan waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus bilang apa? Tunggu di Yerusalem. 10 hari aku akan berikan lagi sesuatu yang lain.
Lalu murid-murid duduk bersama-sama. Mereka duduk, tunggu, berdoa, terus berdoa. Akhirnya hari ke-10 tiba. Tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala para murid. Lalu ada suara tiupan angin keras. Nah, adik-adik, tahu apa itu yang Tuhan Yesus bilang? Aku pergi dan aku memberikan kamu seorang penolong. Namanya apa adik-adik? Namanya Roh Kudus. Itulah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi cerita kita hari ini. Jadi Tuhan Yesus sudah kembali kepada Bapa di sorga, tapi Tuhan Yesus meninggalkan Roh Kudus di hati kita masing-masing. Mulai dari hati para murid sampai kepada kita semua di zaman sekarang. Jadi kalau nanti ditanya, siapa di dalam hatimu adik-adik? Adik-adik jawabnya apa? Roh Kudus, ya betul. Di dalam hati kita ada Roh Kudus. Itulah roh penolong yang Tuhan Yesus tinggalkan buat hidup kita. Sekarang, adik-adik taruh tangan adik-adik di dada dan ikuti kata-kata Kak Alin. Hari ini, setelah mendengar cerita ini, saya sebutin nama adik-adik sendiri. Percaya bahwa Roh Kudus berdiam di hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikian kisah cerita sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Sekarang Kak Permita mau mengajak adik-adik semua menyanyi Roh Kudus tercurah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama. Tuhan tolong kami, hari ini kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berikan Roh Kudus sebagai penolong yang ada di hati kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin masih ulangan-ulangan kenaikan kelas. Walaupun ulangan via online, Tuhan menolong. Tuhan menyanggupkan supaya mereka dapat mengerjakan setiap soal dengan baik dan mereka mempunyai hasil yang baik. Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang sudah selesai ujian, Tuhan tolong mereka. Dan pada saatnya akan masuk ke dalam penerimaan rapot, Tuhan berikan nilai yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk papa mama kami. Tuhan menolong memberkati mereka. Pekerjaan usaha, biarlah tangan kasih Tuhan menyertai memberkati papa mama kami. Kami berdoa untuk gereja kami GKU Cibitung, Tuhan memberkati mulai dari Pak Pendeta, para majelis,
dan semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami malam pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa ditaruh dalam amplop. Sebelum menunggu persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan berkatilah tangan-tangan anak-Mu yang sudah memberi persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah mendengar kisah tentang pribadi Roh Kudus. Adik-adik sudah tahu bahwa Roh Kudus diam dalam hati adik-adik semua, hati Pak Pendeta, hati adik-adik, hati Papa dan Mama. Biarlah itu membuat kita semua boleh menjadi tenang dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ini adik-adik arahkan hati kepada Tuhan. Lanjutkan semua kegiatan-kegiatan dengan tetap menjaga kesehatan, tetap dengar-dengaran, tetap belajar sungguh-sungguh, dan rajin berdoa dan membaca Alkitab. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu di rumah untuk hari ini. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom adik-adik.